warahmatullahi wabarakatuh. Hello ladies and gentlemen. First of all, let me introduce myself. My name is Lesi Azari, NPM 2241101, and they are my team. Hello everyone, my name is Cita Loseva Pangsi Widakdo with NPM 224-11160. My name is Widiawati Putri, NPM 224-11060. And we are from Teknokrat Indonesia University. In this video, we will explain about financial management. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello ladies and gentlemen. First of all, let me introduce myself. My name is Lesi Azari, NPM 224-11101. I'm from Teknokrat Indonesia University. In this video, I will explain about manajemen modal kerja. Yang pertama yaitu mengenai 3 konsep modal kerja. Yang pertama, konsep kuantitatif. Konsep ini berdasarkan pada kuantitas dari dana yang tertanam dalam unsur-unsur aktiva lancar, di mana aktiva ini merupakan aktiva yang sekali berputar kembali dalam semal atau aktiva di mana dana yang tertanam di dalamnya akan dapat bebas lagi dalam waktu yang pendek. Kemudian yang kedua yaitu konsep kualitatif. Sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasinya perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya, yaitu yang merupakan kelebihan dari aktiva lancar di atas utang lancar. Kemudian yang ketiga yaitu konsep fungsional. Konsep ini mendasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan atau income. Yaitu selanjutnya mengenai kebijakan modal kerja. Kebijakan modal kerja adalah keputusan-keputusan kebijakan dasar yang berhubungan dengan, yaitu yang pertama, tingkat sasaran untuk masing-masing kategori aktiva lancar. Yang kedua, bagaimana aktiva lancar tersebut akan didanai. Lalu selanjutnya, kebijakan modal kerja akan melibatkan 2 pertanyaan dasar, yaitu yang pertama, berapakah jumlah aktiva lancar yang layak untuk dimiliki perusahaan, baik secara total maupun masing-masing akun yang spesifik. Lalu yang kedua yaitu bagaimana sebaliknya aktiva lancar didanai. Selanjutnya yaitu arus kas dan motif memiliki kas. Manajemen arus kas mengharuskan pihak manajer mengerti secara detail aliran masuk dan keluarnya kas suatu perusahaan. Bagi manajer manufaktur atau pabrik, arus kas menjadi salah satu andalan dalam memutuskan pembelian bahan baku, bahan setengah jadi, dan bahan jadi. Sedangkan arus kas adalah sebuah manajemen keseimbangan, yaitu input dan output atau pemasukan dan pengeluaran. Karena cadangan dalam bentuk mata uang tunai disimpan di kas perusahaan menjadi penting. Kepemilikan uang dalam bentuk kas tersimpan di 2 tempat, yaitu cash in bank dan juga cash in company. Pada slide selanjutnya yaitu tentang ketersediaan kas. 3 alasan suatu perusahaan harus memiliki ketersediaan kas dalam jumlah yang selalu mencukupi. Yang pertama yaitu untuk transaksi. Aktivitas transaksi suatu perusahaan cenderung selalu besar dan semakin tinggi perputaran kas suatu perusahaan, maka semakin tinggi juga kebutuhan dana yang diperlukan untuk menunjang transaksi tersebut. Yang kedua yaitu sebagai cadangan. Keputusan reserve dilakukan dalam rangka mengantisipasi pihak perusahaan jika sewaktu-waktu kondisi ekonomi berlangsung tidak sesuai harapan, maka dana cadangan yang tersedia dapat dipakai untuk mengantisipasinya. Yang ketiga, yaitu motif spekulasi. Motif spekulasi dimasukkan untuk memperoleh keuntungan dari memiliki atau mengantisipasi kas dalam bentuk investasi yang sangat liquid. Kemudian selanjutnya yaitu manajemen efektif. Manajemen kas yang efektif meliputi manajemen arus kas masuk dan keluar secara baik yang terdiri atas, yaitu yang pertama menyinkronkan arus kas, kedua menggunakan ambang atau float, yang ketiga mempercepat penerimaan, keempat mendapatkan ketersediaan dana ke tempat yang membutuhkan,
Lalu yang terakhir yaitu mengendalikan pengeluaran. Lalu setelah itu mengenai posisi kas perusahaan yang dilaporkan pada neraca akan mempengaruhi oleh banyak faktor, termasuk hal-hal berikut ini. Yang pertama, arus kas. Jika hal-hal lain dianggap konstan, arus kas positif akan mengarah pada lebih banyak kas di dalam bank. Perubahan dalam model kerja. Peningkatan dalam aktiva lancar di luar kas, seperti persediaan dan piutang, akan mengurangi kas, sedangkan pengurangan akun-akun ini akan meningkatkan kas. Lalu yang ketiga yaitu aktiva tetap. Jika sebuah perusahaan berinvestasi pada aktiva tetap, hal ini akan mengurangi posisi kasnya. Di sisi lain, penjualan dari aktiva tetap akan meningkatkan kas. Lalu selanjutnya yaitu transaksi sekuritas dan pembayaran dividen. Jika sebuah perusahaan menerbitkan saham atau obligasi selama tahun berjalan, dana yang dikumpulkan akan meningkatkan posisi kasnya. Di sisi lain, jika perusahaan menggunakan kasnya untuk membeli kembali utang atau yang lainnya, seperti membayar dividen kepada para pemegang saham, hal ini akan mengurangi jumlah kas. Lalu yang terakhir yaitu rumus tingkat perputaran modal kerja. Rumusnya yaitu current asset turnover sama dengan net sales dibagi dengan current asset, atau bisa juga net sales dibagi dengan average current asset. Lalu average current asset itu didapatkan dari C dikali A dikali permulaan ditambah C dikali A akhir tahun dibagi dengan 2. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.